Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 paralel 2 mata kuliah Ekonomi UKM dan Koperasi akan mempresentasikan tentang peran, permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM. Perkenalkan, saya Dinda Lutfia H14190045 bersama teman saya Alfianita Rakasiwi Putri H14190044, Dwi Setiowawan H14190047, M. Aldri Syahruhwan H14190048, dan Anissa Ratnasari H14190054. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada pasal 1 dijelaskan pengertian tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengelompokan usaha mikro, kecil, dan menengah dijelaskan pada pasal 6, yaitu kriteria usaha mikro, kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan kurang dari 300 juta rupiah. Kriteria usaha kecil, kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Kriteria usaha menengah, kekayaan bersih 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah dan hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Asas usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 2 yang pertama, kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan dari usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 3 yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Prinsip pemberdayaan UMKM pada pasal 4, pertama, menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Keempat, peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Tujuan pemberdayaan UMKM pada pasal 5 yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Menurut Urata dalam Pramianti dalam Niode 2009, permasalahan utama yang dihadapi UMKM umumnya terbagi menjadi dua,
yaitu masalah finansial dan non-finansial dalam keorganisasian dan manajemen. Berikut adalah masalah finansial yang dihadapi UMKM. Yang pertama, kurangnya ketersediaan dana yang dapat diakses oleh UMKM, tidak adanya pendekatan sistematis dalam pendanaan UMKM, prosedur kredit yang rumit memunculkan biaya transaksi yang tinggi dan menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang diterima UMKM kecil, kurangnya informasi ketersediaan dana yang diterima UMKM khususnya di daerah pelosok, bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi, dan kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Selanjutnya, berikut adalah masalah non-finansial yang dihadapi UMKM. Yang pertama, terbatasnya UMKM dalam mendapatkan ilmu tentang perkembangan teknologi melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, membuat kegiatan produksi dan quality control dengan memanfaatkan teknologi belum berjalan secara maksimal. Lalu, terbatasnya informasi mengenai pasar yang dapat diakses UMKM yang menghambat dalam pemasaran produk dan belum mampunya UMKM memenuhi permintaan produk atau jasa sesuai keinginan pasar. Lalu, keterbatasan sumber daya unggul dalam mengembangkan UMKM. Yang terakhir, kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Selanjutnya, menurut Subanar dalam Niode 2019, kendala serta hambatan bagi pengelolaan UMKM mencakup faktor internal serta faktor eksternal. Adapun beberapa contohnya, yang pertama, tingginya labor turnover atau PHK. Kemudian yang kedua, terlalu banyak mengeluarkan biaya yang tidak masuk dalam rancangan biaya produksi, serta utang yang tidak meningkatkan produktivitas usaha. Yang ketiga, tidak memiliki perencanaan kas dan sulit mendapatkan modal kerja. Kemudian yang keempat, risiko dan utang usaha kepada pihak ketiga ditanggung oleh pemilik usaha. Serta yang terakhir, sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik. Menurut data perkembangan UMKM dan usaha besar tahun 2018, persentase jumlah unit usaha dan tenaga kerja pada UMKM jauh lebih besar daripada usaha besar, khususnya pada usaha mikro yang jumlahnya mencapai angka 98,68% dari sisi jumlah unit usaha dan 89,04% pada sisi tenaga kerja. Tetapi pada kontribusi PDB, total ekspor non-migas dan investasi, usaha besar menyumbang persentase jauh lebih besar dari usaha mikro. Artinya, terjadi kurang efisiensi dan produktivitas UMKM dalam mencapai skala ekonomi. Bahasan selanjutnya adalah mengenai perkembangan UMKM di Indonesia. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dibuktikan yaitu sektor ini telah menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Pengembangan UMKM akan dapat digunakan untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan peningkatan kesejahteraan pekerja dan mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan situs depkop.go.id, berikut data perkembangan UMKM di Indonesia berdasarkan jumlah unit dan jumlah PDB dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Secara persentase, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perkembangan UMKM. Pemerintah memiliki 3 peran, yaitu sebagai fasilitator, sebagai regulator, serta sebagai katalisator. Pemerintah sebagai fasilitator berarti pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri. Pemerintah berfokus pada 3 bidang, yaitu bidang pendampingan, di mana UMKM ini memerlukan pendampingan dalam hal manajemen usahanya agar dapat mandiri dalam melanjutkan usaha dan meningkatkan usaha mereka. Kemudian yang kedua adalah bidang pendanaan dan permodalan. Selain memberikan bantuan pendampingan, pemerintah juga memprogramkan untuk memberi bantuan finansial kepada usaha UMKM. Kemudian pada bidang pelatihan, dalam bidang ini, pelaku UMKM diarahkan pada proses produksi yang lebih profesional melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Kemudian peran yang kedua yaitu pemerintah sebagai regulator. Pemerintah sebagai regulator berperan sebagai pembuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan UMKM, di mana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah usaha UMKM dapat tumbuh dan berkembang.
Kemudian peran yang terakhir adalah sebagai katalisator. Peran pemerintah sebagai katalisator, pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha yang besar. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM. Yang pertama yaitu perpajakan. Dukungan pemerintah di sektor perpajakan adalah berupa penurunan PPh final UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Harapannya dengan diskon 0,5% ini, keuntungan yang didapat bisa digunakan untuk ekspansi usaha dan menjadi peringan beban UMKM di sektor perpajakan. Selain itu, pemerintah juga mendapat keuntungan karena pajak yang semakin ringan diharapkan bisa meningkatkan minat pelaku UMKM untuk membayar pajak. Yang kedua yaitu percepatan perizinan. Pemerintah mempercepat perizinan usaha dengan Online Single Submission atau OSS. OSS adalah sistem elektronik yang terintegrasi guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Terobosan ini penting untuk mengefisienkan kinerja pelaku UMKM agar tidak harus melewati proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama. Yang ketiga yaitu bunga pinjaman ringan. Pemerintah juga mendorong kemudahan dalam hal permodalan. Bunga pinjaman saat ini yang sudah semakin menurun diharapkan dapat dioptimalkan oleh para pelaku usaha. Bunga murah ini bisa dinikmati melalui jenis pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR yang disediakan oleh Bank Nasional. Yang keempat yaitu pembinaan usaha. Kemudahan lainnya diberikan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu dengan adanya PKBL, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PKBL adalah program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Yang kelima yaitu perluas akses pasar. Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga memberikan dukungan penuh ke UMKM untuk melebarkan jangkauan pasar mereka. Misalnya, ada Kementerian Perdagangan yang memiliki program pameran Mall to Mall yang bekerja sama dengan APBI, yaitu Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia. Di sini, pelaku UMKM bisa memperoleh kesempatan untuk bersaing dengan produk sejenis yang dijual di mall terkemuka. Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu atau KOPITU. Visi dari KOPITU yaitu mewujudkan UMKM naik kelas, go ekspor, dan mandiri. Sedangkan misinya adalah yang pertama, mewirausahakan UMKM agar lebih profesional dan berkarakter. Yang kedua, memperkuat jejaring dan kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder lain untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM. Yang ketiga yaitu membantu koperasi dan UMKM dalam mengakses penguatan modal usaha, SDM, teknologi, dan pasar domestik serta global. Sedangkan sasarannya adalah untuk meningkatnya pemasaran dalam negeri dan ekspor ke luar negeri produk-produk UMKM sebesar rata-rata 5% setiap tahun. Dan meningkatnya kenaikan kelas usaha UMKM dari kelas usaha mikro hingga kelas usaha besar rata-rata 5% setiap tahun. Selanjutnya yaitu peran Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu atau KOPITU terhadap perkembangan UMKM Indonesia. KOPITU dibentuk sebagai wadah di tingkat nasional yang menyatukan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk bersinergi meningkatkan kemampuan bersaing UMKM Indonesia. Secara umum, Bank Dunia mengidentifikasi setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia, yaitu ketiadaan akses permodalan, ketiadaan peluang usaha, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM, serta regulasi dan birokrasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan penguatan yang terkait dengan regulasi, kebijakan dan program dari pemerintah untuk mendorong peningkatan peran UMKM sehingga mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.
Selain itu, dalam rangka menaikkan peringkat UMKM dari kelas usaha mikro ke kelas usaha kecil hingga menjadi kelas usaha besar, diperlukan terobosan, salah satunya adalah dengan meningkatkan kinerja ekspor UMKM. Baiklah, selanjutnya adalah program-program yang dilaksanakan oleh Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu. Pertama adalah Go Online. Itu merupakan platform pemasaran daring yang ditargetkan bagi para pelaku UMKM agar bisa memasarkan produknya secara daring. Dengan platform yang terbuka dan sederhana, mempermudah para pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya secara daring. Selanjutnya ada Halal Center. Itu lembaga yang dibangun oleh Komite Persatuan Pengusaha UMKM Indonesia, bekerja sama dengan Badan Penjaminan Produk Halal Indonesia dari Kementerian Agama. Ada 3 lingkup pekerjaan yang disediakan di sini, yaitu pertama sertifikasi dan standarisasi halal, kedua adalah hubungan dan kerjasama, dan yang ketiga adalah proyek dan bisnis. Selanjutnya ada Indo Grocery Project. Ini merupakan salah satu perwujudan visi dan misi Kopitu dalam rangka mengembangkan UMKM yang mandiri dan go ekspor. Dan yang terakhir itu ada Bala Kopitu, yaitu seperti wadah bagi para pelaku UMKM yang berkeinginan untuk menjaga persaingan antar UMKM agar tetap dalam kondisi sehat dan seimbang. Selain program-program yang telah disebutkan tadi, Komite Pengusaha UMKM Indonesia juga mengadakan workshop dan webinar yang mendukung pengembangan UMKM, seperti workshop online sukses bekerja bidang pertanian di Korea dengan visa E8 pada masa pandemi COVID-19. Kedua adalah webinar strategi sukses ekspor produk dan produk pertanian di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah workshop nasional online program PEN dari pemerintah, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Baik, selanjutnya ada studi kasus tentang UMKM emping jagung di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Bimbing, Kota Malang. Pengembangan UMKM emping jagung dilakukan secara internal dan eksternal. Pengembangan secara internal dalam meningkatkan potensi serta kemajuan usaha emping jagung dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 1. Pengadaan permodalan. Mayoritas pengusaha emping jagung memulai usahanya menggunakan modal dengan tabungan sendiri. Yang kedua ada inovasi hasil produksi. Untuk menarik daya minat masyarakat, sebagai konsumen, pengusaha emping jagung telah melakukan inovasi terhadap hasil produksinya dengan memberikan berbagai macam rasa dalam produk emping jagung agar masyarakat tidak bosan dan dapat memilih sesuai selera. Yang ketiga ada perluasan jaringan pemasaran. Pengusaha emping jagung telah menggunakan internet sebagai sarana dalam memasarkan hasil produksinya, berbekal pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Yang keempat ada pengadaan sarana dan prasarana produksi. Untuk awal dalam membuka usaha emping jagung, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi diperoleh dengan melakukan kredit ke pihak lain disebabkan mahalnya harga barang dan minimnya modal, karena modal didapat dari tabungan sendiri. Selanjutnya ada pengembangan secara eksternal dengan adanya bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Di antaranya, yang pertama ada pemberian akses permodalan kepada pengusaha emping jagung yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Yang kedua ada menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kemajuan UMKM. Yang ketiga ada membantu mempromosikan produk UMKM. Yang keempat mengadakan kegiatan pembinaan dan pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh UMKM emping jagung dalam pengembangan usahanya. Yang pertama, meningkatnya harga bahan baku. Yang kedua, sumber daya manusia yang terbatas. Dan ketiga, memiliki permasalahan dalam permodalan. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.